Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis mengenai risiko kredit. Sebelum masuk ke dalam materi, kita perkenalan dulu yuk. Nama saya Indah Dwi Kumalasari, NIM 190310202026. Nama saya Sri Mu'alifatul Laisa, NIM 1903102032. Saya Uri Wulandari, NIM 1903102045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian risiko kredit. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko ketidakmampuan debitur atau counterparty dalam melakukan pembayaran kembali kepada pihak bank. Jenis risiko ini merupakan risiko terbesar dalam sistem perbankan di Indonesia dan dapat menjadi penyebab utama bagi kegagalan bank. Risiko kredit dapat bersumber dari aktivitas bank, antara lain aktivitas penyaluran dana bank baik on maupun off balance sheet. Identifikasi sumber-sumber risiko kredit bank dilakukan pada tahap Know Your Bank atau KYB, yaitu analisis mengenai kegiatan bisnis utama bank atau Key Business Lines dan struktur neraca dan laporan laba rugi bank. Beberapa komponen neraca dan transaksi rekening administrasi yang dapat menjadi sumber risiko kredit bank antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada kredit yang diberikan dinilai berdasarkan jenis sifat, penggunaan, segmentasi debitur, sektor ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua ada surat berharga. Yang ketiga ada cash non-loan atau NCL. Yang keempat ada penempatan interbank atau interbank call money. Yang kelima ada money market loan. Faktor penyebab terjadinya risiko kredit yaitu faktor eksternal bank. Yang pertama, ketiadaan kemauan membayar atau willingness to pay, terutama akibat masalah karakter debitur atau counterparty dan dapat disebabkan oleh kelemahan bank dalam melakukan identifikasi kelayakan debitur atau counterparty tersebut dan juga dapat disebabkan oleh etikat tidak baik bank dalam kegiatan penyaluran dana. Yang kedua, ketiadaan kemauan membayar atau ability to pay disebabkan menurunnya kondisi usaha debitur atau counterparty baik akibat kesalahan pengelolaan atau mismanagement dan pengaruh faktor ekonomi makro atau sektor industri tertentu. Faktor internal bank. Yang pertama ada konsentrasi risiko kredit dalam portofolio aset. Yang kedua ada kelemahan sistem pengendalian dan proses manajemen risiko kredit. Yang ketiga ada etikat tidak baik pengurus bank. Penilaian risiko kredit inheren. Tinggi rendahnya risiko kredit inheren dalam suatu aktivitas sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, kompleksivitas produk atau aktivitas yang dilakukan bank. Yang kedua, kerentanan atau vulnerability terhadap perubahan kondisi eksternal. Yang ketiga, jenis atau karakteristik counterparty bank. Pengawasan kredit. Pengawasan kredit merupakan langkah pengawasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun secara individual kepada debitur, di mana apakah pelaksanaan pengawasan kredit sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak. Tujuan pengawasan kredit yang pertama, untuk menentukan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan. Kedua, membandingkan dengan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, mengadakan pengoreksian bila terjadi penyimpangan-penyimpangan secara efektif dan efisien. Bentuk-bentuk pengawasan. Yang pertama, pengawasan aktif merupakan pengawasan secara langsung dari pegawai baik pengurus kredit maupun pejabat yang terjun secara langsung kepada nasabah untuk melihat perkembangan usaha nasabah, memberikan bantuan manajemen, memberikan dorongan, serta mengetahui alur dari yang diberikan. Yang kedua, pengawasan pasif merupakan pengawasan yang dilakukan melalui laporan-laporan tertulis yang dilakukan seperti laporan keadaan keuangan dari neraca dan laporan laba rugi, laporan penyaluran uang dari mutasi pinjaman, dan sebagainya. Kemudian ada aspek yang meliputi pengawasan kredit. A. Adanya administrasi kredit yang menandai dan mengadakan cara-cara mutakhir
seperti penggunaan komputer offline system. B. Keharusan bagi nasabah kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit. C. Keharusan account officer melakukan kunjungan atau visit perusahaan atau proyek yang dibiayai bank, baik selama berlangsungnya pembangunan proyek maupun setelah proyek tersebut berjalan sebagai atau usaha bisnis. Adanya konsultasi yang tersusun antara pihak bank dengan debitur, terutama jika debitur mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukkan tanda-tanda terjadinya kemacetan. D. Adanya suatu sistem peringatan atau warning system pada administrasi bank atau umumnya dikelola oleh wira kredit mengenai nasabah yang bersangkutan. Peringatan dini tersebut dapat memperlihatkan kepada wira kredit bagaimana informasi tentang nasabah kredit yang berkaitan dengan kepatuhan kepada ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian kredit. Kolektibilitas kredit atau kualitas kredit. Tujuan penetapan kolektibilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Di samping itu, penetapan kolektibilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Kualitas kredit dapat ditentukan berdasarkan 3 parameter berikut. Yang pertama yaitu prospek usaha. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen, potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Yang kedua, kinerja debitur. Penilaian terhadap kinerja atau performance debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen, perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Yang ketiga, kemampuan membayar. Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen, ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Penetapan kualitas kredit untuk kredit mikro, kecil, dan menengah. A. Lancar atau kolektibilitas 1. Apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga. B. Dalam perhatian khusus atau kolektivitas 2. Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari. C. Kurang lancar atau kolektivitas 3. Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 120 hari. D. Diragukan atau kolektivitas 4. Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari. E. Macet atau kolektivitas 5. Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga di atas 180 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.